Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan pengajian kitab Syekh Sarraj yang berjudul Kitabul Luma, dan kita sudah masuk ke bab atau kitab yang terakhir. Kita membaca satu bab babun fi zikri tabaqatil ladzina fataru fil iradat wa ghalatu fil mujahadat wa sakanu ila rahat. Ini satu bab yang masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya, yaitu kesalahan di dalam memahami kejadian yang biasa terjadi pada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu bab yang menjelaskan tentang golongan yang kita sebut yang kendor keinginannya, ya, fataru fil iradat, ya, jadi orang yang merasa bosan, ya. Jadi kalau ada orang biasanya rajin baca Quran, rajin sembahyang, tapi lama terus kendor dia punya keinginan, itu namanya futurul iradat. Wa ghalatu fil mujahadat, ya, dan salah di dalam memahami ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadat artinya orang yang berjuang, rajin di dalam melaksanakan ibadah. Wasakanu ila rahat, dan mereka suka atau merasa tenang, selalu menginginkan rehat, istirahat, ya, tidak melaksanakan ibadah, ya, atau tidak melaksanakan zikir, ya, ada kesalahan di situ. Qala Syekh rahimahullah, jadi Syekh Sarraj berkata, summa inna tabaqatan minas sufiyah ghalatat fil ibadat. Ada segolongan ulama sufi yang salah, artinya silap di dalam melaksanakan ibadah, ya, atau kesungguhan beribadah, itu mujahadat. Wa riyadat an-nufus, ya, latihan kejiwaan. Wal mukabadat, ya, memaksa diri untuk beribadah. Ini semua istilah dalam ilmu tasawuf yang terkait dengan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat itu secara umum, mujahadat, riyadhatun nafs, an-nufus, dan muqabadah. 4 istilah itu dimaknai sebagai kesungguhan beribadah, ya, kesungguhan di dalam melaksanakan ibadah. Jadi ada segolongan, ya, orang-orang sufi yang salah di dalam memahami kesungguhan beribadah itu. Falam tuhkim fi dzalika asasaha. Ya, dia tidak mengukuhkan asas-asas pemahamannya terhadap ibadah. Walam tada li asya'a fi mawadhi'iha, dan dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, rajin dia, tapi lama kelamaan fanhazamat wa naqasat ala aqabihal kahkari. Ya, kemudian tidak lama kemudian bosan, ya, jauh nih, ya, setelah dia rajin begitu, inhazamat, dia sudah mengalah, ya, akhirnya dia mundur ke belakang, ya, malah berhenti, ya, melakukan ibadah itu. Ini satu kesilapan ini, ya, satu hal yang harus kita pahami secara benar. Ya. Wazalika annahum hina sami'u bi mujahadatil mutaqaddimin. Ya. Sebenarnya mereka ini rajin awalnya karena mereka ini pernah mendengarkan, mungkin dia dengarkan dalam pengajian, atau dia membaca tentang ibadah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, jadi dia mengatakan, wah, ini bagus ini kalau kita rajin. Wa ma nasyarallahu bidzalika ala man fi khalqih. Ya, kemudian apa yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ulama mereka, ya, di kalangan makhluknya, bisana'il jamil, dengan pujian yang baik, wal kabul indan nas, ya, diterima oleh masyarakat, wa izhar al karamat, ya, muncul kekeramatan, fatama'at nufusuhum wa tamannau, ya, jadi jiwanya itu ingin seperti itu, dan mengharap supaya dia bisa seperti ulama itu. Fatakallafu syai'an min zalik, jadi dia pun memaksakan diri untuk melaksanakannya. Artinya orang ini rajin melaksanakan ibadah bukan karena Allah, ya, tapi hanya karena dia pernah mendengarkan bahwa seorang ulama, ya, dia punya kekeramatan, dia punya kehebatan, dia menjadi ulama tersohor di kalangan masyarakat. Ya, akhirnya karena banyaknya ibadahnya, ya, sembahyang malamnya, ya, sembahyang sunnah, ya, duhanya, ya, macam-macam yang dia dengarkan, bahwa orang itu karena rajin beribadah akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Jadi ada kecenderungan hati, wah, saya mau juga seperti itu. Ya, jadi dia beribadah hanya karena mau seperti orang itu. Ya,
Itu kesalahan itu. Ya, itu suatu kesalahan. Ya, falamma talatil muddah walam yasilu ila muradihim kasalu. Jadi setelah rajin dia tunggu, tidak ada ini. Ya, tidak ada pun kekeramatan, tidak ada pun pemberian Tuhan, rahmat Tuhan dirasakan. Ya, artinya dia tidak sampai kepada apa yang dikehendaki. Kasalu. Ya, artinya mereka malas, bosan, bosan. Wa idza da'ahum da'iyal ilm atau da'il ilm ilal mujahadah wal ibadah wal nafs fala yuqamu li zalika indahum wajib. Jadi sekalipun secara ilmu, karena ini ulama, ya, dia sebagai ulama minas sufiyah, ya, jadi dia ada ilmu. Jadi walaupun di dalam pengetahuannya itu bahwa kita boleh begini, kita mesti istiqamah, ya, itu ilmu yang memanggil itu, maka itu pun tidak ada lagi nilainya, ya, karena ya mereka ini beramal, beribadah bukan karena menuntut ridha Allah, ya, bukan semata-mata karena Allah. Ya, jadi ini satu kesalahan, ya, satu kesilapan orang yang rajin beribadah, ya, yang rajin beribadah. Nah, jadi ini harus dihindari bagi kita yang masih murid, ya, masih belajar, kita harus hindari. Jadi jangan sekali-kali terpaut, wah, saya ini melakukan seperti saya jadi seperti ya orang itu, ya, bukan. Dia rajin sembahyang doa karena dia mendengarkan bahwa ada orang menjadi kaya raya, ya, karena selalu sembahyang doa. Jadi dia pun sembahyang doa juga. Ya, itu tidak benar itu dari segi adab. Ya, orang tasawuf itu tidak benar beribadah seperti itu. Kita beribadah memang semata-mata menuntut ridha Allah, ya, menuntut ridha Allah. Jadi kita syukuri. Walaupun ada motivasi, ya, boleh dijadikan motivasi, tapi jangan sekali-kali itu yang menjadi tumpuan. Itu sebabnya saya tidak terlalu tertarik itu mendengarkan ceramah-ceramah yang fadhailil amal ini, yang hanya motivasi. Kalau kamu baca qul 3 kali, ya, seperti kamu mendapat pahala baca Quran secara keseluruhan. Ya, jadi ada orang yang suka baca qul, ya, karena tujuannya mau mendapatkan pahala itu. Padahal itu hanya motivasi, ya, bukan keyakinan. Keyakinan kita mesti merasakan bahwa saya ini beribadah karena saya ini hamba Allah. Ya, jadi tidak ada tanpa pamrih, tanpa ada tujuan lain kecuali ridha Allah, ya, kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata karena hamba Allah kita ini, jadi mesti beribadah kepada Allah. Nah, itu yang bisa kita pahami dari teks ini. Walau jazabahum al-haqqu jazbatan ila khidmati. Ya, kalau datang ketukan panggilan Tuhan, al-haq itu Tuhan Allah. Kalau datang panggilan Tuhan, ya, untuk kita berkhidmat, beribadah kepadanya, wa aradahum bil mudawamati ala taati, dan Allah menghendaki mereka itu, ya, supaya senantiasa, ya, berterusan istiqamah di dalam mentaatinya.
wa adrakahum bilutfi wa inayati, dan di atas pertolongan Allah, atas rahmat Allah, ya, maka dia dia mendapatkan jazab tadi, ya, ketukan panggilan tadi. Lazdadat ragabatuhum, ya, pasti bertambah keinginannya. Wa qawiyat niyatuhum, dan niatnya mesti kuat. Wa damat ala ma kanat alaihi niyatuhum, dan akan berterusan, ya, tidak akan merasa bosan, ya, merasa malas, ya, merasa malas karena dia mengikuti, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua orang seperti itu. Walamma lam yakunu muradina bizalik, ya, oleh karena mereka ini bukan dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ketukan rahmat tadi, ladau fadaimuhum, ya, jadi dasar kekuatannya beribadah itu menjadi lemah, ya, talidau fidaimihim, karena lemah dia punya asas, wa fasadi qasdihim, dan rusaknya dia niat, tawahamu anna zalika futur, maka dia menganggap bahwa ini adalah satu pemberian Allah, ya, jadi karena walaupun dia padahal sepatutnya dia malas, ya, dia malas karena dia bukan menuruti jazbah itu, dia hanya membuat alasan, ya, bahwa saya diistirahatkan oleh Allah sebentar, dan secara berterusan. Padahal andaikan dia istirahat, dia rajin, ya, kemudian istirahat mungkin sekali dua kali baru mulai lagi, itu bisa diterima, ya. Tapi kalau sudah malas, ya, sudah loyo, ya, melaksanakan, tidak ada lagi ragbah, ya, kecenderungan hati, ya, maka itu maknanya itu adalah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih lagi penjelasan. Waqad ghalatu fi zalik, dan anggapannya itu sebagai futur itu satu kesalahan, ya. Futur itu artinya dia berhenti beribadah, ya, malas beribadah, padahal dulunya rajin, ya, karena ada maksudnya, ya, ada maksudnya, bukan karena Allah. Jadi mereka ini salah di dalam memahami, ya, konsep futur fil iradat, ya, li'annal futur ma yatarawwah bi qulubul mustahidina waqtan duna waqt. Dan sebenarnya yang dimaksud futur yang positif itu, ya, apabila hati orang yang bersungguh-sungguh beribadah, ada satu masa dia ingin sekali merehatkan dirinya, ya, terlalu penat beribadah, jadi dia sedikit istirahat. Tapi setelah istirahat maju lagi, ya, maju lagi. Kalau contoh ibaratnya zikir, dia sudah mulai zikirnya sampai 1000, ya, setelah 1000 dia berhenti, ya, setelah berhenti tambah lagi sampai 10.000. Itu yang namanya futur, ya, bukan seperti tadi ini. Dia ingin zikir 1000, tetapi baru 500 sudah bosan, ya, karena memang tujuannya waktu dia berzikir itu bukan karena Allah, hanya ada sesuatu yang diinginkan, ya, ingin seperti yang diceritakan di dalam sejarah ulama itu. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Fa amma ma waqa fi haula'i fa huwal kasal wat tawani wal amani al kadhibah. Jadi sebenarnya yang menimpa mereka itu, ya, bukan futur, tapi mereka ini adalah
malas, ya, dia datang malas, ya, dia merasa bosan dan dia bercita-cita yang berangan-angan yang palsu, ya, yang palsu, angan-angannya palsu. Dia mau seperti Imam Junaid, boleh berjalan di atas air. Dia mau seperti Syekh Abu Hasan Syazili. Dia kaya raya, tapi dia juga orang tasawuf. Apa saja yang dikehendaki datang, ya, karena ibadahnya terlalu banyak. Jadi dia mau juga seperti itu. Itu satu kesalahan. Jadi kita beribadah jangan ada iming-iming yang terkait dengan dunia ini. Kita mesti beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Sarraj wa sami'tu Ahmad Ibn Ali Al-Karhi, ini seorang ulama tasawuf yang terkenal, yaqul, berkata, sami'tu Aba Ali Ar-Ruzbari, ya, ini gurunya rahimahullah, yaqul, dia berkata, jadi ini pandangan ulama tasawuf yang benar, al-bidayah hiya kan nihayah. Artinya kalau kita beribadah itu tidak ada bedanya yang awal dan yang terakhir. Ya, jadi jangan awalnya banyak, ya akhirnya sedikit. Ya, akhirnya sedikit. Itu enggak begitu. Itu yang disebut istiqamah di dalam bahasa dakwah. Ya, istiqamah, disiplin. Ya, disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari kita, orang tarawih, kalau awal Ramadan, wah rajin. Ya, sekalinya akhir, ya sedikit. Ya, padahal sepatutnya semakin hari semakin banyak, karena kita akan mencari Lailatul Qadri sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi al-bidayah hiya kan nihayah. Itu dari sudut ibadah. Jadi tidak boleh kita ada rasa bosan, tidak boleh ada rasa malas, ya, termasuk menuntut ilmu. Jangan awalnya waktu masih santri baru, rajin luar biasa, tapi setelah lama-lama bosan, ya, sudah melihat kawan-kawannya yang lama-lama ini malas-malas, diculik malas. Nah, itu yang dimaksud di sini, al-bidayah hiya kan nihayah, wan nihayah fa hiya kal bidayah. Jadi balik. Yang akhir itu juga mesti sama dengan yang pertama. Faman taraka syai'an fi nihayati mimma kana ya'mal fi bidayati fa huwa makhdu'un. Ya, itu pandangan Syekh Sarraj. Ya, barang siapa yang meninggalkan pada akhir-akhirnya, ya, apa yang pernah dilaksanakan pada awalnya, artinya dia dikurang. Awalnya banyak, akhirnya kurang. Ya, ibadahnya kurang, awalnya banyak sekali, rajin sekali. Maka orang ini makhdu, orang ini tertipu. Ya, artinya dia tertipu dengan gangguan setan, ya, dengan kecenderungan hawa nafsu. Ya, jadi itulah tadi semua itu adalah satu kasus, yaitu orang yang rajin beribadah, ya, karena selalu mendengarkan itu pahala-pahala banyak. Ya, kalau kita baca ini maka semua utang kita akan habis. Wah, dia baca. Ya, tapi lama-lama dia baca, utangnya masih tetap, ini ndak ada, ini berhenti. Ya, ndak ada gunanya ibadah seperti itu. Nah, itu sebab saya katakan tadi, saya ndak berapa tertarik itu ceramah fadail semua disebut. Ya,
fadail. Jadi sepatutnya kita ini mendorong orang beribadah, karena ibadah itu adalah merupakan pakaian kita. Ya. Itulah kesenangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya kita menjadi hamba kalau kita tidak beribadah. Artinya kita bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kasus yang pertama, rajin kemudian malas. Ya. Ini biasa semua terjadi. Kemudian kasus yang kedua, wa tabaqatun ukhra sahat wa safarat wa laqiyat al-masyayikh. Ya, ini juga ya ada golongan sufi atau golongan ulama Islam. Ya, dia suka ziarah, ya, berjumpa dengan ulama-ulama besar, ya, berjumpa dengan ulama-ulama besar. Dia suka wajalasat wa tasaddarat, ya, dia suka duduk sama-sama berbincang masalah-masalah agama, bagus, masalah-masalah agama. Wa tatawalat ala abna'i jinsiha, malah terkadang membosankan karena dia terlalu lama. Ya, nah, sepatutnya kalau kita ziarah itu, apalagi kalau di rumah, ya, orang yang sibuk, guru kita, ulama dan sebagainya, jangan terlalu lama, ya, karena jangan sampai mengganggu. Ya, ziarahlah, ya, menurut nanti ada syarat-syaratnya. Fa innaha kad laqiyat ma lam yalqa quranauha. Jadi dia merasa bangga dia sudah berjumpa dengan ulama, dan yang lainnya tidak berjumpa, ya, sahabat-sahabatnya yang lain, ya, tidak seperti itu. Wa nazarat ila ma lam yanzur ilaihi julasauha, dan dia dapat melihat, ya, apa yang dilihat oleh kawan-kawannya yang sama-sama. Wa addat nafsaha minal mustaqillin. Jadi dia sudah merasa bangga, artinya dialah orang yang khusus karena dia dapat berjumpa dengan ulama. Ya, ada orang seperti itu, datang ke Jawa cari wali-wali, ya, ziarah-ziarah macam-macam tujuannya. Ya, jadi dia merasa bangga. Saya ini sudah jumpa dengan syekh ini, saya ini sudah jumpa dengan syekh ini, saya sudah ini, macam-macam dia sebutkan. Ya, dia merasa bangga begitu. Waqad ghalatat fi zalik, itu pun satu kesalahan. Ya, itu satu kesalahan. Ini yang harus diperbaiki. Li'anna safar summiya safaran li'annahu yasfir an akhlaqir rijal. Jadi sebenarnya ziarah itu, musafir itu dikatakan safar, ya, karena dia berjalan untuk mendapatkan akhlak yang mulia kepada para tokoh itu, rijal itu. Jadi kalau kita ziarahi seseorang, itu bukan tujuan kita bangga karena kita berjumpa. Ya, datang presiden, semua orang mau berjabat tangan, mau apa. Ya, apa tujuan kita? Sebenarnya tujuan kita itu, kalau menurut aturan ilmu akhlak, ilmu tasawuf ini, kita itu berziarah untuk mendapatkan manfaat akhlak. Ya, bukan ya sekedar ya sekurang-kurangnya kita mendapatkan keberkahan. Nah, itu ya. Jadi bukan ingin membawa, saya sudah, alhamdulillah saya jumpa dengan syekh ini, saya jumpa dengan wali ini, ya, macam-macam dia sebutkan. Nah, jadi salah itu. Tujuannya adalah untuk mengambil keberkatan,
untuk mengambil manfaat akhlak. Ya, jadi kita itu pergi menziarahi karena kita memang rela untuk merubah akhlak kita setelah kita melihat akhlak orang itu yang terbaik. Wa innama yusafiruna hatta yushahidu min anfusihim khuluqan mazmuman. Jadi sebenarnya orang yang benar ketika musafir itu agar dia dapat melihat pada dirinya kekurangan-kekurangan, ya, akhlak yang tercela. Fa ya'malu fi tabdiliha, kemudian dia boleh ganti ya dengan akhlak yang baik. Jadi itu tujuannya kita ziarah ya, atau kita ya termasuk kita pergi pejabat tangan. Nah, itu keberkahan, bukan saya mau bangga karena saya jumpa ya, saya jumpa dengan si ulama ini, saya jumpa dengan orang ini, orang besar ini ya, bukan itu yang menjadi tujuan, tapi tujuannya adalah untuk mengambil manfaat, mengambil keberkahan istilah kita. Wa ya'rifu aidan min anfusihim min al-makhbiyat ma lam ya'rifu zalika fi hadarihim wa ma'arifihim. Jadi kalau kita pergi ziarah itu, nah itu tujuan kita supaya kita dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, setelah berjumpa, setelah mendapatkan nasihat-nasihat, maka tahulah ya kita punya kelemahan-kelemahan. Apalagi kalau ulama itu seorang murabbi yang bisa memberikan nasihat-nasihat, nah itu lagi bermanfaat. Jadi bukan kita bangga karena kita jumpa dia, bukan kita bangga karena kita boleh salaman dengan dia, bukan. Ya, tujuannya bagaimana mengambil keberkahan manfaat. Wa liqa'al masyayikh yahtaju ilal adab. Ya, jadi sebenarnya berjumpa dengan para ulama, para syuyukh itu ya mempunyai adab. Ya, harus ada adabnya. Tidak seperti kita berziarah biasa. Ya. Jadi kita harus wal hurmah, ada kehormatan, ya, ada kecenderungan hati. Ya. Jadi kalau kita menziarahi seorang alim, ya, seorang ulama, wa an yansa jami'a ma ya'lam. Ya. Sepatutnya dia jangan banyak bicara. Ya, ada juga orang kalau pergi ziarah itu sepertinya dia yang tahu semua. Nah, dia yang lebih banyak bicaranya di hadapan ulama. Ya, sepatutnya dia diam. Ya, dia meminta pandangan-pandangan, bukan dia yang cerita kehebatan ilmunya, kehebatannya. Jadi yang sajanya maya alam. Patutnya dia melupakan semua apa yang dia ketahui. Wa yakbal atau yuqbil minasyikh. Nah, dia menghadapkan dirinya kepada syekh, mayusihi bihi wa yushiru ilaihi, untuk menerima apa yang diwasiatkan, apa yang disyaratkan daripada syekh itu. Jadi kita pergi bertamu ke seorang yang dianggap terhormat, itu kita mau mengambil manfaat itu. Wa yutalib nafsahu bihaqqi syekh. Ya, jadi selalu meminta keberkahan ya atas syekh itu. Wala yaqtadi li nafsihi minasy iqbalan alaihi wala rifqan. Ya, jadi tidak perlu dia menyatakan dirinya di hadapan syekh itu. Ya, dia hanya pergi ziarah dan mengharapkan, dan dia wa yahfaz qalbahu, dia memelihara ya hatinya. Wa yaktanim nazarahu ilaihi, dan dia mengambil manfaat memandang wajah ya orang yang diziarah itu. Wa yakhafu an takuna suhbatu wa luqiyahu lisyekh hujjatan alaihi, hujjatun alaihi. Dan dia takut, dia merasa khawatir jangan sampai saya bertamu
saya berjumpa dengan ulama ini, maka itu akan menjadi beban bagi saya. Ya, artinya kelak di kemudian hari itu akan bertanggung jawab. Kamu sudah jumpa, kamu sudah ini, kenapa tidak mengambil nasihatnya? Ya, itu yang dimaksud itu. Jadi orang yang suka, ya sekarang ini rasanya ada yang suka begitu, pergi ke masjid-masjid, ziarah, pergi ke kuburan-kuburan para ulama, wali-wali Allah. Ada sekarang ini muncul seperti itu. Jadi dia harus belajar seperti ini, apa tujuan dia melakukan seperti itu. Faman saha au safara au laqiya syaikhan minas masyayikh ala ghairi ma zukirat. Jadi barang siapa yang berkunjung, berjumpa dengan syekh, ya tidak sesuai dengan syarat yang disebutkan di atas yang tadi itu, ya, bukan tujuannya untuk mengambil berkah. Wa tawahhama annahu minal musafirin, dan menganggap dirinya ya sebagai orang musafir yang betul-betul, au mimman qad sahibal masyayikh, atau menganggap dirinya sudah, artinya berkunjung, sudah bersahabat, artinya sudah dekat dengan syekh itu, fa huwa fi ghalatin azimin, dia dalam kesalahan yang besar. Ya, dia dalam kesalahan yang besar. Ya, karena dia berkunjung, dia hanya mau mengambil nama, ya, mengambil nama. Ya, sudah jumpa ini, sudah jumpa. Sekarang ini orang-orang politik pun dia suka jumpa ulama, ya, kemudian disebarkan di YouTube. Ya, menteri ini menjumpa dengan ini, ya, jadi seakan-akan dia orang saleh jadinya, orang yang baik karena jumpa dengan ulama. Ya, kalau sesuai dengan syarat-syarat baguslah, ya, tapi tidak perlu dimasukkan di YouTube untuk diketahui semua orang. Nah, kasus yang ketiga, tabaka ukhra, anfaqul amwala wal amlak wa bazalu. Jadi ada juga satu golongan, dia suka berbelanja, artinya dia suka memberi. Ya, dia berikan pergi ke pesantren, ya, menyumbang. Ya, pergi ke masjid, menyumbang, macam-macam dia dia sumbangkan. Dia betul-betul memperlihatkan, ya, kedermawanannya. Wa tawahamu, dan menganggap bahwa annal murada al bazal wal infaq, bahwa tujuan sebenarnya supaya dia itu memberi, ya, dan berinfak. Wa takhalluq bis sakha wal bazil was samaha, supaya dia membiasakan diri menjadi orang yang pemurah, ya, orang pemurah, suka memberi. Itu tujuannya. Jadi dia sengaja, karena dia orang kaya, tapi mungkin ada perasaan masih terlalu kikir memelihara barangnya itu, maka dia coba pergi ke ini, dihambur-hamburkan, diberikan semua. Ya, tapi tujuannya itu, ya, tidak ada tujuannya untuk supaya apa yang saya berikan itu adalah merupakan hak. Ya, karena harta ini adalah pemberian Allah. Jadi tidak ada hubungannya antara pemberian dan pemberi. Dia tidak mengingat. Yang dia ingat hanya pemberian. Dia tidak mengingat pemberi. Dia tidak mengingat Tuhan. Yang dia ingat hartanya banyak. Ya, itu saja. Ya. Waqad ghalatu fi zalika, itu pun satu kesalahan. Ya. Li'anna muradal qaumi wa qusudihim, li'anna muradal qaumi wa qusudahum, ya, karena niat, tujuan, ya, orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman, ya, orang sufi, di dalam fima anfaqu wa bazalu, di dalam memberi. Jadi kalau orang-orang beriman itu memberi, ya, lam yakun izhar as-sakhawa, bukan untuk menampakkan bahwa dia adalah orang pemurah, bukan. Ya,
jadi bukan memperlihatkan saya ini pemurah. Wala al-ishtihar bis samaha. Ya, bukan memasyhurkan dirinya bahwa dia itu orangnya murah sekali ya memberikan. Walakin akan tetapi para ulama kalau memberi ra'au anna ta'alluqa bil asbab ma'al musabbab. Ya. Jadi apa namanya? Mereka melihat bahwa keterkaitan antara sebab dengan yang memberi sebab musabbib itu illatun fil makan. Nah, itu sebabnya merupakan illah, ya, merupakan sebab ya terjadinya perlakuan memberi itu. Wa hijabun qati'un anil haqiqah, dan yang kedua supaya hijab yang memutuskan dengan kebenaran ini, yang menghalang kita untuk melihat kebenaran, itu dapat kita rasakan ya ketika kita memberi. Jadi pakana infaquhum wa bazaluhum wa khurujuhum minal amlak firaran minal illati wa qat'an lil alaqah. Jadi mereka ini memberi infak, memberikan sedekah, memberikan pemberian ya harta itu karena dia mau mengeluarkan dirinya dari apa yang dia miliki itu, karena dia tidak mau lagi ada sebab dan ada pemutus antara dia dengan kebenaran, antara dia dengan Tuhannya. Artinya semata-mata dia memberi itu karena dia merasakan ini adalah pemberian dari Tuhan. Ya, pemberian dari Tuhan. Jadi dia rasakan seperti itu. Bukan semata-mata melihat harta itu, tapi dia melihat siapa yang memberikan harta itu. Jadi dia mengeluarkan itu karena dia mengikuti kewajibannya sebagai orang yang diberi. Ya, artinya dia cinta kepada Allah sehingga dia memberikan hartanya. Faman bazala syai'an min tariqis samahati was sakhawa wa zanna anna tariqahu tariqal qaum fa huwa fi ghalat. Nah, ya, jadi barang siapa yang memberi hanya karena mau populer sebagai orang yang yang dermawan dan sebagainya, dan menganggap bahwa itulah jalan yang terbaik untuk memberi, ya, jalannya orang-orang sufi yang benar, maka itu adalah satu kesalahan, ya, satu kesilapan. Jadi itu boleh dirujuk kepada kita yang biasa memberi. Kenapa kita memberi? Ya, kita memberi itu karena itu adalah merupakan hak. Yang kita berikan itu memang karena dari Allah. Apa yang kita miliki ini kan dari Allah semua. Jadi kalau kita berikan, jangan lupakan yang memberi. Ya. Nah, itu baru pemberian kita itu baru dikatakan pemberian yang baik. Ya, pemberian yang diberkati. Ya, bukan karena mau tersohor, ya, terkenal. Ya. Nah, jadi itu sebabnya ada ya setengah masyarakat Islam ini dia tidak mau diumumkan itu kalau dia memberi, ya, hamba Allah menyumbang sekian, ya, jadi dia tidak mau dia disebut, ya, itu untuk menghindari seperti ini, karena dia tidak mau seakan-akan dia merasa memperkenalkan dirinya bahwa dia yang menyumbang. Wa qaumun akharuna imbasatu fil mubahat wa lam yatakallaful mura'ati lil awqat. Ya, begitu juga ada satu kasus, ya, di mana dia itu memanfaatkan apa yang ada pada dirinya, kemudahan-kemudahan hidup, ya, dan dia tidak merasa terbeban untuk menggunakan waktu apa adanya. Wa qalu laisa lana ma'lumun ma wajadna akalna wa nimna. Jadi apa yang ada pada kami ya kita nikmatilah,
kita makan, kita tidur, tempat tinggal bagus, ya, fazalika waktuna. Dan itulah merupakan pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun satu kesilapan. Nah, kalau menurut Syekh Saras di sini itu satu kesilapan. Li'annal waqta idza fata la yudrak. Karena waktu itu apabila sudah terlewat ya tidak mungkin dicapai lagi. Dia tidak mungkin balik lagi. Walaisal waqtu ma yakunu ma'muran bil irfaq. Ya, jadi bukanlah waktu itu untuk diisi, untuk ketenangan, untuk kesenangan. Ya, irfaq itu untuk kesenangan hidup dan sebagainya. Kita gunakan untuk makan, untuk minum, untuk istirahat, tidur dan sebagainya. Bukan itu. Ya, bukan. Innamal waktu ma yakunu ma'muran bidawami zikri. Tapi waktu itu sepatutnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, dipenuhi dengan zikir, kemudian dikaitkan dengan keikhlasan, kesyukuran, ridha dan kesabaran. Jadi bukan menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hanya sekedar alat. Kalau kita diberikan rezeki itu sekedar alat. Kita mau berpakaian, ya kita belikan pakaian untuk kita pakai beribadah. Kita makan ya karena kita mau sedikit ada kekuatan untuk beribadah. Kita tidur ya kita rehatkan tubuh kita supaya nanti kuat untuk beribadah. Semua tujuannya begitu. Ya, semua tujuannya bukan karena semata-mata untuk menuruti hawa nafsu. Jadi marbuton bil ikhlasi wa syukri wa ridha wa sabr. Wa nafsu wal hawa wa syaitan a'daun. Ya, jadi nafsu, keinginan, setan adalah musuh kita. Ya, adalah musuh. Yatlubuna fursata zufr. Selalu mencari bagaimana dia boleh mempengaruhi kita. Ya, jadi itu nafsu, kecenderungan, keinginan, dan setan itu selalu mencari waktu itu. Ya, fursat az-zufri bil abdi. Ya, dia meminta supaya bagaimana. Wa idza ghafala al-'abdu anhum tarfata 'ain fala yurja khairu. Jadi apabila hamba itu lalai, ya, tidak memperhitungkan musuh tadi, ya, sedikit pun tarfatain, sedikit pun fala yurja khairu, tidak akan diharapkan kebaikannya. Wala yu'manu halaku, dan tidak akan aman daripada kecelakaan. Kalau orang sudah terpengaruh dengan setan, hawa nafsunya dan sebagainya. Faman tawahhama annahu wasala ila halin qad amina min zalika fa huwa fi ghalatin. Jadi barang siapa yang merasa wah, saya tidak ada gangguan setan lagi, saya tidak ada sudah gangguan nafsu lagi, tidak ada gangguan kecenderungan, keinginan, maka itu adalah satu kesilapan. Karena musuh kita ini senantiasa mencari, ya, sedikit pun. Nah, itu sebabnya kita selalu diminta istighfar. Ya, Nabi 70 kali atau 100 kali dalam sehari. Ya, jadi apalagi kita hambanya. Kalau Nabi kan kesalahannya terhad. Ya, saya kira itulah ya dapat kita baca hari ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kira cukup ya sampai di sini, dan mungkin kita akhiri dengan doa ya, dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fatih lima uli wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadisal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya jamiyata dari da'wal syad jamiyatan mubarakatan muwaffaqah
fi takhrijal ulama al-qanitin wa du'atal mutkinin wa ibadillahi salihin ya arhamar rahimin. Allahumma jalna minhum ya zal jalali wal ikram. Allahumma jawal datana hazi baldatan aminatan mutmainnah wa ala rafaiyatin mutmanina ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.